Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Suri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak Ibu ada yang tahu tidak? Hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Ada yang mau jawab? Nah, iya betul. Hari ini kita akan belajar tentang jasa para khulafaur rasyidin untuk dunia yang merupakan materi kelas 6 bab 5 di semester 1. Sudah siap mau belajar? Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah 632 Masehi membawa kesedihan dan duka yang mendalam bagi para sahabat. Peristiwa ini merupakan momen yang sangat menggetarkan dan mengguncangkan iman mereka. Para sahabat sangat terpukul dengan kepergian Rasulullah. Mereka merasa kehilangan sosok pemimpin, guru, dan panutan yang selama ini membimbing mereka. Masa itu Madinah dipenuhi kesedihan dan duka. Semua orang merasakan kehilangan yang mendalam. Banyak sahabat menangis dan suasana hening menyelimuti kota. Kaum muslimin berkumpul di Masjid Nabawi untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Rasulullah. Setelah memastikan kewafatan Rasulullah, para sahabat menyadari bahwa umat memerlukan pemimpin baru untuk menggantikan Rasulullah dalam urusan duniawi atau pemerintahan. Para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor berkumpul untuk membahas siapa yang akan menjadi khalifah menggantikan Nabi Muhammad SAW. Ada perdebatan di antara mereka, tapi akhirnya mereka berhasil memutuskan siapa orang yang tepat untuk menggantikan Rasulullah menjadi pemimpin pemerintahan. Masa kepemimpinan setelah Rasulullah wafat disebut masa Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Ya, Khulafaur Rasyidin itu artinya pemimpin yang mendapat petunjuk. Siapa-siapa saja ya yang menggantikan Rasulullah menjadi khalifah untuk memimpin pemerintahan. Mari kita simak materi selanjutnya. Khulafaur Rasyidin ada 4. Ayo, siapa yang tahu keempat orang yang menjadi khalifah yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Siapa yang bisa jawab? Nah, keempat Khulafaur Rasyidin itu yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat Khulafaur Rasyidin itu yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin. Ayo kita lihat tentang Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama. Masa pemerintahannya berlangsung selama 2 tahun, dari 632 Masehi hingga 634 Masehi. Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan Rasulullah, terutama saat peristiwa Isra Mi'raj. Jasa Abu Bakar Siddiq dalam dunia itu sangat banyak. Di antaranya itu memerangi kemurtadan atau perang Riddah. Kemudian mengumpulkan Al-Quran dan memberantas para nabi palsu. Akhlak dan kepemimpinan Abu Bakar Siddiq. Yang pertama, beliau terkenal dengan kesederhanaannya. Kemudian dikenal dengan
seseorang yang adil dan bijaksana. Kemudian, beliau juga dikenal dengan keteguhan imannya. Khalifah selanjutnya atau khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar wafat, Umar diangkat menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah selanjutnya atau khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar wafat, Umar diangkat menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, pasukan Muslim berhasil menaklukkan Persia, Syam, Palestina, dan Mesir. Wilayah-wilayah Bizantium jatuh ke tangan kaum muslimin. Di masa Umar bin Khattab juga diadakan reformasi administrasi, yaitu pembentukan diwan, sistem hisbah, dan penanggalan hijriyah. Umar bin Khattab memiliki kepribadian yang sangat tegas, sederhana dan zuhud, ketegasan dan keberanian, serta kepedulian sosial. Yang selanjutnya adalah Khalifah Utsman bin Affan, khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai sosok yang dermawan, lembut, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Kepemimpinannya memberikan banyak kontribusi dalam bidang sosial dan kesejahteraan umat Islam. Kepedulian Utsman bin Affan. Yang pertama, beliau terkenal dengan dermawan dan pemurah, wakaf dan pembangunan sosial. Beliau selalu perhatian terhadap kaum miskin dan yatim. Kebijakan sosial selama kekhalifahan selalu menjaga harmoni sosial. Khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. Beliau merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW dan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Beliau dikenal karena kebijaksanaan, keberanian, dan kedalaman ilmunya. Khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah keempat. Ali bin Abi Thalib terkenal dengan orang yang sangat zuhud dan sederhana. Keberanian dan kejujurannya juga sangat terkenal. Beliau juga dikenal dengan kasih sayang kepada masyarakat. Demikianlah materi pendidikan agama Islam tentang Khulafaur Rasyidin untuk kelas 6. Terima kasih. Kamu mau tahu bagaimana kisah lengkap para Khulafaur Rasyidin? Yuk kita tonton kisahnya sama-sama.